Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memahami berdoa. Halo anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar memahami cara berdoa. Bacaan kita terdapat dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Yuk kita baca ayat tersebut. Matius pasal 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, apa sih arti berdoa itu? Jadi, berdoa berarti kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, berdoa berarti kita sedang berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga, berdoa berarti kita meminta kepada Tuhan. Yang terakhir, berdoa juga berarti kita sedang mengingatkan Tuhan. Kapan dan di mana kita bisa berdoa? Kita bisa berdoa di mana saja dan kapan saja, tidak terbatas oleh waktu. Kemudian, hal-hal apa saja yang dapat kita doakan? Jadi kita bisa berdoa untuk banyak hal. Kita bisa berdoa untuk diri kita, untuk mama dan papa kita, untuk teman kita, dan juga untuk negeri kita. Apa sih poin-poin penting dalam doa Bapa kami? Jadi yang pertama, menyatakan kita memanggil Tuhan sebagai Bapa kita. Yang kedua, menyerahkan supaya hanya kehendak Tuhan saja yang terjadi. Yang ketiga, meminta kita diberi makan secukupnya. Yang keempat, meminta kesalahan kita diampuni, tetapi kita juga harus mau mengampuni orang lain. Yang kelima, melindungi kita dari kejahatan. Yang keenam, mengagungkan nama Tuhan. Ada juga faktor-faktor penentu kita berdoa dan tindakannya. Jadi yang pertama, kalau kita berdoa itu kita harus punya hati yang bersih atau hati yang tulus. Nah, yang kedua itu adalah pikiran kita. Pikiran kita juga harus pikiran sehat. Nah, yang ketiga adalah perbuatan kita. Jadi kalau kita berdoa, misalnya kita berdoa supaya kita jadi anak yang pintar, kita nggak bisa kalau hanya berdoa supaya kita jadi anak yang pintar, tapi kita nggak belajar. Jadi harus juga tetap belajar. Berdoa sambil juga belajar. Kita juga bisa membuat contoh-contoh kalimat doa yang sederhana. Kan tadi saya bilangnya dimanapun kita bisa berdoa. Nah, jadi di sini ada contoh kita bisa berdoa setelah bangun tidur. Contoh doanya itu, Tuhan, terima kasih untuk nafas yang baru ini, Engkau menuntun hidup saya hari ini. Amin. Nah, yang kedua itu kita bisa berdoa sebelum makan. Contohnya itu, Tuhan, terima kasih untuk makanan ini dan berkati makanan ini. Amin. Yang ketiga, kita juga bisa berdoa bagi diri kita sendiri. Kalimatnya juga sederhana. Contohnya seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk diriku, berkati dan pelihara aku dan orang tuaku. Amin. Jadi materi kita sampai di sini saja. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.